warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya di Nara Sehat. Kali ini spesial Farmasi Unikal menyapa. Dan tentu saja hari ini saya tidak akan sendirian karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah seputar pencegahan dan penanganan diabetes. Bersama narasumber kita hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita yang datang nih ya Pak ya sebetulnya ya. Betul. Ada Bapak Mahfur M. Farm APT. Beliau ini adalah seorang dosen Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Oke, gimana nih Pak Mahfur kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Dia. Selamat datang di Universitas Pekalongan. Kebetulan ini kita di teras kreatif ini. Iya, Mbak ini Dia. teras kreatif ya. Luar biasa nih Pak, baru pertama kali kebetulan saya masuk sampai ke sini. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang nih Pak mengenai diabetes ya, pencegahan dan penanganan diabetes. Betul. Tapi sebelumnya kita ingin mengetahui terlebih dahulu nih, sebetulnya diabetes itu seperti apa sih Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Dia atas pertanyaannya. Jadi diabetes mellitus ini sekarang mungkin sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Mbak ya, karena penderita diabetes ini semakin tahun semakin meningkat Mbak. Ya. Tidak di perkotaan, tidak di pedesaan, itu angka diabetes itu semakin meningkat. Nah, sebenarnya apa sih diabetes itu? Diabetes mellitus itu kalau paling mudah itu ya, kita paling ingat-ingat gampang itu ya, kondisi di mana kadar gula di dalam darah itu sangat tinggi. Okay. Nah, itu ada beberapa kategorinya Mbak. Ya, diabetes mellitus ada kategori 1, kemudian ada diabetes mellitus kategori 2, dan juga ada diabetes mellitus gestasional. Nah, itu 3 jenis diabetes tadi masing-masing ya ada karakterisasinya. Okay. Ya. Kalau diabetes tipe 1 ya, diabetes tipe 1 itu karena insulinnya itu tidak berfungsi maksimal. Ya. Kalau yang diabetes mohon maaf kebalik Mbak ya. Kalau yang diabetes tipe 2 tadi ya, yang insulinnya itu tidak berfungsi. Tapi kalau yang diabetes tipe 1 itu insulinnya itu tidak diproduksi. Oke, Ya. tidak berfungsi dan tidak diproduksi. Betul. Oh, berarti tetap berfungsi tapi tidak berproduksi seperti itu ya? Tidak diproduksi oleh pankreas. Oh, oke. Ya. Nah, kalau kita ngomong insulin ini sebenarnya apa sih manfaatnya insulin itu? Tadi saya sampaikan faktor utamanya insulin. Ternyata insulin ini Mbak, insulin ini fungsinya dialah yang mengikat gula di dalam darah. Oh. Ya, jadi kalau misalkan gula di dalam darah itu tidak diikat oleh insulin, maka dia akan kadarnya sangat tinggi di dalam darah tersebut. Nah, kadar yang tinggi tadi bisa mengakibatkan banyak hal. Okay. Ya, salah satunya ya bisa kebutaan, kemudian bisa terjadi gagal ginjal, kemudian bisa terjadi luka yang sulit sembuh. Ya. Nah, itu salah satu beberapa hal yang diakibatkan karena diabetes mellitus yang komplikasi gitu. Wow, itu sudah dijawab cukup kompleks ya. Berikutnya nih Pak, sebetulnya apa sih penyebab atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan diabetes itu? Ya, betul, baik. Jadi untuk penyebab utama diabetes mellitus itu apa sih sebenarnya ya? Jadi kalau kita melihat penyebabnya itu ada beberapa faktor Mbak Dia. Nah, faktor yang pertama itu secara genetik ya. Dan mungkin masyarakat umum juga sudah tahu ini ya. Barang siapa dia itu memiliki orang tua atau keturunan gen yang memiliki genetik diabetes, dia 6 kali beresiko ya untuk mengidap diabetes juga. Ya, jadi yang pertama genetik itu sudah pasti. Kemudian yang kedua karena faktor gaya hidup. Nah, ini yang sekarang ini tren itu seperti itu. Banyak yang tidak memiliki keturunan diabetes tapi dia mengidap diabetes. Kenapa? Karena gaya hidup. Ya. Gaya hidup ini bagaimana Pak? Gaya hidupnya ya dia over karbohidrat. Makan apapun dikonsumsi semuanya. Kemudian salah satu gaya hidup yang tidak sehat adalah minum-minuman beralkohol, kemudian merokok ya. Kemudian kurangnya olahraga. Nah, gaya hidup yang seperti itu juga memiliki resiko untuk terkena diabetes mellitus. Tapi yang pasti Mbak, segala sesuatu yang berlebihan itu kan sifatnya tidak baik. Betul. Jadi kita makan nasi saja seandainya itu berlebihan, yaitu
dan dilakukan secara terus-menerus, maka itu bisa menjadi salah satu faktor resiko diabetes mellitus. Jadi apapun ya yang kita lakukan tidak boleh berlebihan. Ya. Kemudian diabetes yang terakhir yang gestasional itu diabetes yang diakibatkan pada saat posisi dia sedang hamil. Itu kategori khusus ya, tapi itu angka kejadiannya tidak begitu tinggi. Gitu. Jadi faktor utamanya tadi genetik, kemudian yang kedua gaya hidup. Ya. Wow. Sepertinya masyarakat sekarang, apalagi mungkin anak-anak muda begitu ya, itu juga gaya hidupnya sangat-sangat kurang begitu ya Pak ya, kurang sehat begitu. Apalagi sekarang banyak makan makanan yang mungkin kadar gulanya tinggi begitu ya. Itu juga mungkin sebagai faktor penting. Betul Mbak. Jadi kalau saya membaca salah satu hasil riset di Stanford ya, itu menunjukkan bahwa jangankan makanan-makanan yang tidak sehat ya, nasi yang dipanaskan dengan nasi yang dingin itu indeks glikemiknya berbeda. Indeks glikemik inilah yang nanti akan dirubah jadi gula kalau di dalam tubuh. Itu nasi yang dingin itu kadar gulanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan nasi yang hangat ataupun yang panas ya. Sedangkan kan kalau rumah tangga sekarang itu kan sebagian besar makannya pakai hangat ya. Hangat karena ada Magicom. Gitu ya. Tapi kalau waktu dulu itu nggak ada Mbak ya. Orang pasti makannya kan nasinya dingin gitu ya. Itu nasi saja berbeda saja itu mempengaruhi kadar gulanya. Apalagi kalau sudah anak muda-muda sekarang itu fast food ya, kemudian makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang boba, itu kan kadar gulanya sangat tinggi. Dan mereka mengkonsumsi kan tidak hanya satu kali saja, itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor resiko juga yang menjadi penyebab diabetes mellitus gitu. Oke, berarti harus gimana nih Mas biar bisa gitu ya mencegah sedikit, maksudnya untuk khususnya anak-anak muda mungkin ya, karena yang sekarang lebih banyak mengkonsumsi anak-anak muda sebenarnya. Terus harus seperti apa nih anak-anak muda nih? Ya, jadi kalau misalkan harus seperti apa, kita masuk ke pencegahan. Pencegahan. Ya. Betul. Nah, pencegahan ini ada banyak hal yang harus dilakukan ya. Terutama apalagi anak-anak muda harus menyadari betul bahwa gaya hidup itu kalau misalkan tidak sehat ya pengaruhnya kepada diri kita sendiri ya. Maka yang pertama ya harus menjaga gaya hidup ya. Menjaga gaya hidup tidak hanya makan saja Mbak, minum saja tidak, tapi juga harus melatih fisik, olahraga itu harus rutin ya. Jadi yang pertama makanan, hindari makanan-makanan yang mengandung gula berlebihan ya. Hindari terutama yang alkohol itu ya, itu harus dihindari betul Mbak ya. Kemudian hindari merokok ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang sifatnya fast food ya, atau yang instan ya, itu harus dihindari ya. Kemudian fisik ya, fisik itu olahraga itu harus rutin ya, untuk menyeimbangkan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Itu paling tidak satu hari itu kita harus mengolah fisik kita selama 30 menit ya, tidak usah berat-berat, yang ringan-ringan saja. Nah, dengan gaya hidup yang seperti tadi, insya Allah resiko terkena diabetes mellitus itu ya akan menurun ya, lebih rendah gitu. Oke Pak Mahfud, kita akan lanjut lagi. Saya jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Naras Sehat. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Naras Sehat, bersama saya Dia Astika tentu saja, dan masih bersama Pak Mahfud di sini di Naras Sehat spesial Farmasi Unikal menyapa. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Mahfud ya. Tadi sudah bahas sedikit untuk pencegahannya ini. Nah sekarang nih kalau misal sudah ada yang terkena, kira-kira gejalanya seperti apa Pak? Betul Mbak, tadi pencegahan sudah, sekarang gejalanya gitu ya. Jadi gejala diabetes mellitus itu saya yakin masyarakat kita itu juga sebagian sudah menyadari ya. Gejalanya itu apa saja? Yang pertama ya, seringnya buang air kecil Mbak, terutama kalau malam hari ya. Biasanya sih orang tua yang sudah terkena diabetes mellitus ini kalau misalkan tidak dikendalikan dengan betul, itu setiap malam bolak-balik ke kamar mandi
Jadi sering buang air kecil, ya. Itu gejala yang pertama. Kemudian gejala yang kedua itu mudah lesu, lelah gitu. Jadi rasanya itu mudah lesu, lelah, cepat capek ya. Itu juga menjadi salah satu gejala diabetes mellitus. Gejala yang lain apalagi? Gejala yang lain itu adalah turunnya berat badan secara drastis, Mbak. Ya. Jadi kalau awalnya itu beratnya 60 kg, tiba-tiba turun drastis mencapai 50 misalkan dalam waktu singkat ya, itu adalah gejala diabetes mellitus. Nah, gejala diabetes mellitus berikutnya itu turunnya berat badan tapi diimbangi dengan nafsu makan yang tinggi. Ya. Jadi nafsu makannya tinggi tapi berat badannya turun. Ya. Kemudian yang ketiga mudah mengantuk. Ya. Kemudian gejala selanjutnya juga yang sering masyarakat umum ketahui itu adalah mudahnya terkena infeksi, Mbak. Jadi kalau terkena infeksi ya kemudian susah untuk disembuhkan. Nah, kalau itu luka gitu ya? Kalau udah luka ya. Nah, itu gejala-gejala yang terjadi ketika seseorang itu terkena diabetes mellitus ya. Oleh karenanya kita harus utamakan pencegahan tadi, Mbak. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Karena diabetes mellitus ketika seseorang sudah menderita diabetes itu tidak bisa disembuhkan, Mbak. Ya, yang bisa apa? Yang bisa hanya dikontrol gulanya. Ya. Nah, jadi agar tidak mengalami hal-hal yang tadi, apa yang dilakukan? Pencegahan itu harus diutamakan. Ya, gaya hidup sehat. Mencegah daripada mengobati gitu ya. Ya, jadi preventif itu lebih baik daripada kuratif. Ya, kalau medisnya gitu, Mbak. Wow, luar biasa ya. Ini tadi setelah kita tahu gejalanya begitu ya, mungkin itu dari gejala-gejala awal gitu, Pak. Itu apakah sudah bisa dikatakan bahwa itu sudah terkena atau belum tentu gitu? Ya. Jadi gini, Mbak, dalam diabetes ini itu kan ada stase atau tahapan-tahapannya. Nah, seseorang dikatakan diabetes itu kapan gitu? Itu kan tergantung kadar gulanya. Yang pertama, kadar gulanya itu kalau normal ya, itu kondisi puasa ya di bawah 110. Di bawah 110. Kalau misalkan yang sewaktu di bawah 120. Kemudian ada pre-diabetik ya. Itu belum dikatakan diabetik tapi pre-diabetik. Itu ketika kadar gulanya antara 120 sampai 140 ya. Nah, itu pre-diabetik. Nah, orang dikatakan sudah pasti mengidap diabetik itu ketika di atas 200, Mbak. Ya. Kalau sudah di atas 200 itu sudah berarti dikategorikan orang tersebut sudah terkena diabetes mellitus ya. Nah, sekarang kan pelayanan kesehatan kan sudah banyak. Seandainya tadi gejala itu sudah dirasakan gitu, dikontrolkan saja, baik itu ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit atau layanan fasilitas kesehatan yang lain boleh ya, dicek ya berapa kadar gulanya ya. Kok saya merasakan saya kok mudah capek, saya kok sering buang air, kemudian saya kok mudah nafsu makannya kok tinggi gitu ya, dikontrolkan saja, dicek ya berapa kadar gulanya ya. Jadi kalau sudah dicek itu akan ketahuan berapa sih kadar gulanya. Nah, baru di situ kita menyadari oh ternyata hasilnya 130 misalkan. Oh berarti saya ini prediabetik. Kalau saya tidak merubah gaya hidup bisa jadi saya mengidap diabetik ini setelah ini. Nah, jadi seperti itu, Mbak Dia. Ya. Terus nih Pak, kalau misal sudah terlanjur terkena begitu, itu seperti apa tuh penanganannya? Betul. Jadi kalau sudah terkena diabetes mellitus, maka kita harus fokus penanganannya bagaimana. Karena orang diabetes mellitus itu kualitas hidupnya pasti otomatis akan menurun, Mbak. Ya, pasti kan akan menurun. Ya, mau bekerja capek. Kemudian kalau misalkan tidur bolak-balik kamar mandi juga tidak nyaman. Artinya kualitas hidupnya akan menurun. Nah, mau tidak mau itu harus ditangani ya penanganannya. Penanganannya bagaimana kalau sudah terjadi diabetes itu? Maka yang paling utama adalah dikendalikan kadar gulanya. Ya. Dia harus dikendalikan kadar gulanya dengan apa? Dengan menggunakan konsumsi obat. Ya, obat yang digunakan untuk mengontrol gula darah.
Ya, itu ada jenisnya metformin, kemudian ada beberapa golongan yang lain, glimepirid, ya, kemudian gliben, itu ada banyak lah, ya. Bisa konsultasi ke tenaga kesehatan terkait gitu. Itu harus dikontrol, ya. Kemudian yang kedua apa? Karena faktor utamanya adalah tadi asupan gula yang berlebih, maka kita harus kontrol Makanan. asupan gulanya, Mbak. Oke. Ya, kalau biasanya minum manis ya berarti manisnya dikurangi. Pokoknya sumber-sumber gula tadi harus dikurangi. Sumber gula yang lain apa? Contohnya karbohidrat. Maka kalau misalkan makan nasinya dikurangi atau menggunakan sumber karbohidrat yang kadar gulanya itu sedikit. Misalkan nasi merah, ya, atau sumber karbohidrat yang lain menggunakan jagung, ya. Nah, itu opsi-opsi yang bisa kita gunakan. Kemudian hindari makanan-makanan yang sifatnya fast food, ya. Dan yang pasti harus mau berolahraga, Mak. Jadi Gerak gitu ya. gerak, ya. Kenapa? Karena tubuh kita kalau misalkan tidak melakukan aktivitas, gula yang ada di dalam tubuh kita itu tidak dirubah menjadi energi, ya. Tapi kalau kita olahraga, kita bergerak, gitu ya, melakukan aktivitas, gula yang ada di dalam tubuh, yang masuk ke dalam tubuh itu dirubah menjadi energi. Ya, ketika dirubah menjadi energi, kadar gula di dalam tubuh itu kan terpakai, Mbak. Ya, tidak menumpuk. Nah, yang bermasalah kan kalau kadar gulanya tinggi, maka dia menumpuk di dalam aliran darah, Mbak. Itulah yang menjadi salah satu faktor komplikasi di diabetes mellitus. Ya, jadi penanganan tersebut yang paling utama itu adalah dapat mengontrol kadar gula di dalam darah. Mungkin juga ada pola-pola makanan tertentu, Pak, yang pola makan tertentu yang harus dimiliki. Betul, gitu ya. Di samping itu, Mbak, saya mau menambahkan lagi yang mempengaruhi orang dia kadar gulanya tinggi atau tidak, salah satu adalah faktor stres. Oh, Ya, insulin ini kan hormon, Mbak. Jadi dia hormon yang mengikat, maka kalau kita stres sedikit gitu ya, itu maka akan mempengaruhi produksi insulinnya. Maka kita juga harus mengkondisikan stres kita, ya. Jangan terlalu stres, ya. Kemudian yang kedua, pola makan tadi, ya, itu harus diatur. Orang yang sadar sudah mengidap diabetes mellitus, maka yang paling utama hindari makan pada malam hari. Kira-kira kenapa, Mbak? Karena kalau malam hari mungkin proses mengubah ke kadar gulanya lebih. Karena kalau malam hari itu tidak melakukan aktivitas kembali, Mbak. Kita kalau makan malam hari tidur kan kebanyakan. Ya, nah, itu yang harus dihindari. Karena aktivitas di malam hari itu sangat sedikit. Jadi konsumsi atau pola makan di jam malam itu harus dihindari. Lalu bagaimana, Pak? Masa harus kelaparan ya? Jadi makan makanan yang kecil saja. Ya, jadi atau makannya dimundurkan, makan besarnya dimundurkan sore hari. Jadi malamnya hanya untuk cemilan-cemilan seperti itu. Ya, jadi kadar gulanya otomatis tidak tinggi di dalam tubuh, ya. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Oke, Pak, kita akan lanjut lagi karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Naras Sehat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Naras Sehat spesial Farmasi Unikal menyapa, bersama saya Diasika dan juga Pak Mahfur, ya, dosen Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Betul. Oke. Pak, ngomong-ngomong tentang Fakultas Farmasi gitu ya, di Universitas Pekalongan ini ada berapa jurusan nih, Pak, di farmasi ini? Baik. Jadi gini, Mbak Dia, di Universitas Pekalongan ini ada Fakultas Farmasi itu sejak 2017, ya. Kemudian Fakultas Farmasi ini dia memiliki dua prodi, Mbak. Program studi D3 Farmasi dan program studi S1 Farmasi. Kalau program D3 Farmasinya itu sebenarnya kita dari 2009 sudah ada, Mbak. Ya, jadi di Universitas Pekalongan itu D3 Farmasinya itu sudah dari 2009. Ya. Kemudian kalau yang program studi S1-nya itu tahun 2017. Ya, jadi sudah lama sebenarnya Fakultas Farmasi di farmasi di Universitas Pekalongan ini. Kalau Pak Mahfur sendiri ngajarnya di S1 atau D3 nih, Pak? Kalau kita home base-nya kan ada dua ya. Kalau saya home base-nya ada di S1 Farmasi, tapi kalau mengajarnya ya di D3 juga mengajar juga. Gitu.
Baik, kita sambungkan nih Pak dari Fakultas Farmasi ini tadi dengan peranannya seorang tenaga kefarmasian itu tadi di dalam pencegahan atau mungkin di kesehatan masyarakat. Peningkatan gitu, kesehatan. Gitu. Seperti apa tuh Pak di Universitas Pekalongan sendiri Pak? Baik, jadi gini Mbak Dia, ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di Fakultas Farmasi ini ya kita juga punya satu beban moral Mbak, ya kita punya tanggung jawab juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya tidak hanya di Unikal saja, tidak hanya di Pekalongan saja, tapi ya di daerah-daerah yang lain ya tentunya kita ingin berperan aktif. Ya. Di Fakultas Farmasi ini ya kita sudah membekali teman-teman mahasiswa itu dengan kurikulum yang terbaru Mbak, kurikulum yang sudah menyesuaikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dimana di dalamnya itu menyampaikan bahwa peran tenaga kefarmasian itu dituntut untuk bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan apa? Dengan melakukan informasi, kemudian penyuluhan kepada masyarakat. Dan itu pun sudah kita lakukan. Ya, mahasiswa-mahasiswa kita ini sudah kita terjunkan ke lapangan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Di sana mahasiswa itu menyampaikan tentang mungkin penyakit tertentu, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya, kemudian termasuk kemarin pada saat pandemi itu mahasiswa kita terjunkan aktif untuk bisa membantu masyarakat dalam memberikan wawasan ataupun pengetahuan tentang COVID dan semacam itu. Nah, dari mana mahasiswa ini mengetahui ya, ataupun materinya bagaimana gitu ya. Nah, untuk yang disampaikan mahasiswa ini tentunya mereka sudah dapat bekal dari proses belajar mengajar ini Mbak. Ya, jadi tidak hanya tentang melulu obat gitu ya, tapi kita juga menyampaikan kepada mahasiswa tentang peranan bahwa dia itu salah satu fungsinya menjadi penyuluh kepada masyarakat agar kualitas kesehatan masyarakatnya itu meningkat lebih baik gitu. Nah, bicara tentang Fakultas Farmasi sendiri Mbak, tadi tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian itu kalau dalam pelayanan komunitas itu ada dua Mbak. Yang pertama itu apoteker, yang kedua tenaga teknis kefarmasian. Ya. Nah, kalau kita program studi S1 inilah yang nanti akan menjadi seorang apoteker. Ya, yang akan menjadi seorang ahli obat, ya. Nah, di sini tidak hanya ahli obat saja, tapi nanti mereka diberikan wawasan tentang industri farmasi, bagaimana proses pembuatan obat, ya, quality controlnya dan seterusnya. Ya, kemudian juga mereka dibekali tentang herbal, ya, pengobatan dengan menggunakan bahan alam. Ya, itu menjadi salah satu keunggulan juga di tempat kita. Ya, itu mahasiswa kita berikan wawasan tersebut. Kemudian juga tentang komunitas, tentang pelayanan di rumah sakit, puskesmas dan seterusnya. Ya, itu yang kita berikan di Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan kepada mahasiswa ataupun anak didik kita. Gitu. Oke, kita penasaran nih Pak, untuk alumnus dari si Fakultas Farmasi atau mungkin dari kedua prodi tersebut di Universitas Pekalongan sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Kalau kita berbicara alumni Mbak, alhamdulillah alumni kita ini waktu tunggu kerja itu kurang dari 6 bulan Mbak, ya. Jadi mahasiswa tersebut lulus sebelum 6 bulan itu mereka sudah dapat pekerjaan, ya. Dan kalau kita survei ternyata Mbak, alhamdulillah gitu ya, rumah sakit yang ada di Pekalongan, Batang, kemudian Tegal gitu ya, hampir sebagian besar tenaga kefarmasiannya itu dari kita. Ya, jadi serapannya itu tinggi. Kemudian di samping itu alumni kita juga banyak yang berkarir di luar daerah, terutama di institusi-institusi yang bagus ya. Salah satunya di Rumah Sakit Internasional di Jakarta, kemudian Rumah Sakit Internasional di Bali juga ada ya. Dan di beberapa institusi pemerintah juga banyak Mbak. Di Bea Cukai gitu ada, kemudian di kepolisian juga ada. Ya, itu alhamdulillah alumni kita terserap di institusi-institusi yang kualitasnya juga tidak sembarangan gitu. Oke, itu dia luar biasa ya, cukup
menarik nih Pak. Mungkin ada Pak terakhir yang ingin disampaikan nih Pak ke pemirsa tentang apapun itu, mungkin tentang tadi peranan seorang kefarmasian, tenaga kefarmasian, atau mungkin tentang fakultas farmasi itu sendiri. Baik, silakan, Pak. nah, jadi yang ingin saya sampaikan ya kepada masyarakat ada dua. Yang pertama berkaitan dengan diabetes mellitus tadi, saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia, terutama Karesidenan di Pekalongan gitu ya, untuk sama-sama bisa mencegah ya terjadinya diabetes mellitus dengan apa? Dengan pola hidup yang sehat, kemudian dengan menghindari makanan-makanan yang dalam tanda kutip fast food dan mengandung gula yang tinggi ya. Jadi dengan pencegahan tadi sudah menjadi tagline ya, salah satunya pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat semua bahwa Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan ya ini sudah terbukti ya, dan juga sudah teruji ya, di mana kita menghasilkan alumni dan juga lulusan yang terserap di dunia kerja ya, dan pastinya waktu tunggu ketika lulus untuk dapat kerja itu kurang dari 6 bulan ya. Itu menjadi salah satu keunggulan kita ya, dan daya serap di tengah masyarakat ya, baik itu di rumah sakit, puskesmas, kemudian di fasilitas kesehatan yang lain, itu sudah banyak berkarir di sana, dan juga di beberapa instansi pemerintah juga sudah banyak yang berkarir di sana. Jadi untuk Bapak Ibu orang tua ketika ada anak gitu, tidak usah ragu untuk bisa menitipkan buah hatinya untuk masuk di Fakultas Farmasi untuk mendalami dunia farmasi bersama Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Gitu Mbak Dia. Oke, luar biasa Pak Mahfur. Kita ternyata waktunya sudah habis nih Bapak ya. Kita mau terima kasih banyak, cepat sekali ya. Nanti mungkin lain waktu saya bisa main lagi Pak ke sini ya, ke Fakultas Farmasi itu saja. Dan pemirsa, itu dia obrolan kita hari ini bersama Pak Mahfur ya, salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Dan mungkin itu saja, tadi juga kita sudah sempat berbincang tentang diabetes dan cara pencegahan dan penanganannya seperti apa. Kemudian tadi juga mungkin pemirsa untuk diimbau agar bisa menjaga pola hidup dengan gaya hidup yang sehat, agar bisa menjauhkan kita dari gejala-gejala atau potensi yang bisa menimbulkan penyakit seperti diabetes. Mungkin itu saja, saya Dia Astika dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di Narasehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.